Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Hendrik Bun dari Atlanta, Georgia, USA. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Hendrik akan berdoa terlebih dahulu. Setelah itu saya berikan kesempatan langsung untuk Pak Hendrik membawakan firman Tuhan. Silakan Bapak. Judulnya diskusi. Jadi saya harap semuanya bisa ikutan berdiskusi, tanya apa saja, ya. Lalu kita akan lihat apakah pertanyaan kita ini bisa dijawab atau tidak. Oke, sebelumnya kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami, baik di dalam keluarga kami, kesehatan kami, pelayanan kami, maupun di dalam pekerjaan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih selalu. Senantiasa Tuhan, tiada satu hari pun kami tidak bisa mengucap syukur. Karena hari lepas hari Engkau memimpin hidup kami. Agar kami sadar Tuhan bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima firman Tuhan. Tuhan, kami semua tidak tahu apa-apa. Segala hikmat itu adalah kepunyaan-Mu. Biarlah hikmat yang datang daripada Engkau boleh Engkau curahkan dalam hati dan pikiran kami. Engkau boleh buka pola pikir kami, sehingga kami boleh mendengar, bukan hanya mendengar Tuhan, kami boleh belajar. Dan bukan hanya belajar Tuhan, kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu tidak apa-apa, biarlah Tuhan segala pertanyaan Tuhan yang menjawab, bukan hamba-Mu, bukan opini pribadi, tapi firman Tuhan sendiri yang menjawab. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, semaksimum Tuhan bisa pakai, agar kami semua terberkati oleh Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang belum hadir. Engkau boleh pimpin mereka, apapun kebutuhan mereka Engkau yang sempurnakan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar dan belajar firman Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita berdiskusi, ya. Kita berdiskusi. Jadi kalau ada satu pertanyaan yang satu, itu akan nyambung kemana-mana, ya. Dan saya merasa bersyukur dan bersukacita karena yang hadir sekarang ini adalah orang-orang yang adalah grup yang setia dan memiliki pertanyaan-pertanyaan yang dahsyat. Pertanyaan yang dahsyat-dahsyat. Saya tidak pernah menganggap pertanyaan itu konyol, ya. Dan mereka butuh jawaban yang membuat jiwa mereka merdeka. Oh, ternyata ini gitu loh jawabannya. Ya. Sebagai contoh, ya. Kemarin saya di toko saya ada orang bule, customer saya ya, regular, ngomong, entah kenapa ngomong soal reinkarnasi. Dia orang Kristen, dia penyembah di gereja, pemain musik di gereja, tapi dia bergumul dengan reinkarnasi. Menurut dia masih antara percaya dan antara tidak percaya tentang reinkarnasi. Ada yang tahu reinkarnasi itu apa? Ini kita tanya jawab ya, nyantai. Ada yang tahu apa itu reinkarnasi? Setahu saya reinkarnasi itu apa? Hidup kembali dalam bentuk makhluk yang lain. Hidup kembali dalam bentuk makhluk yang lain. Tapi kebanyakan bukan makhluk yang lain. Maksudnya pribadi yang lain. 1000 tahun yang akan datang saya jadi Pak John Anwar misalnya, kira-kira ya. Sifat seperti saya, pemikiran seperti saya gitu. Karena saya gitu, saya sendiri, cuma beda bentuknya. Tapi tetap manusia, pribadinya lainnya. Jadi pertanyaan yang selanjutnya, kalau bicara reinkarnasi, siapa yang memperkenalkan reinkarnasi? Kita tahu dari mana ada kalimat reinkarnasi biasanya. Ya, kita nggak perlu sebut agama. Agama kita sebut huruf depannya aja A, B, C, D, E gitu ya. Dari mana kita paling sering dengar kalimat reinkarnasi? Dari sebuah agama, setuju?
Ya, kita belajar dari sebuah agama yang mengajarkan reinkarnasi. Ya. Ada agama B dan ada agama H. Nah, ini Ibu Ayu yang di Bali. Apakah di agama H itu diajarkan reinkarnasi, Bu? Iya, Ada ya, ada. reinkarnasi. Nah, nggak tahu kenapa kita ngomongin reinkarnasi ya. Anyway, namanya juga diskusinya. Nah, reinkarnasi menurut agama yang Ibu ketahui yang di Bali ini, kira-kira prosesnya gimana, Bu? Jadi manusia ketika meninggal itu akan mendapatkan karmanya sesuai dengan perbuatannya. Oke. Jika baik, pada saat lahir kembali akan berwujud lebih sempurna dalam wujud makhluk yang lebih sempurna. Kalau perbuatannya buruk, maka hasilnya adalah pada saat reinkarnasi yang berikutnya dia turun level. Begitu, Bu ya. Itu kalau saya tanya satu-satu Bali semua jawabannya sama ya. Kira-kira begitu. Ya. Em, ya, oke. Jadi seperti tabur tuai. Tamur tuai. Kalau baik mendapat kebaikan, kalau buruk perbuatan tidak baik akan menimbulkan keburukan. Ya, ya. Jadi bukan reinkarnasi. Hmm. Kalau ini kan tadi yang disampaikan Kak tadi itu perwujudan kembali dalam pribadi yang lain yang sebenarnya. Tapi saya mau ini Pak Hendrik, mohon maaf sebelumnya. Kata reinkarnasi kan memang tidak ada tertulis di Alkitab. Terus yang menjadi pertanyaan mengapa kita harus bahas reinkarnasi? Apakah Karena tidak? Ya. ya, memang tidak ada. Yang ada apa? Inkarnasi. Inkarnasi. Ya. Pertanyaan gini loh Pak. Memang tidak ada yang di Alkitab, tidak ada. Betul. Tapi apa bilangnya ya? Alangkah baiknya kalau kita mengerti. Karena apa? Karena suatu hari nanti kita akan berjumpa dengan manusia atau orang yang sedemikian, sehingga kita bisa bukan memberi jawaban, memberi pengertian. Ya, memberi pengertian. Kalau bicara agama tertua di dunia, ya, apa agama tertua di dunia? Ada yang tahu? Agama apa yang paling? Kenapa? Agama, iya ya. Agama yang paling. Kenapa? Oh yang gua. Apa Pak? Konghucu itu Pak. Oh, kala tua Pak. Oh, kalau Agama tua. tertua di dunia. Hindu. Oh. Hindu. Itu agama tertua di dunia, agama Hindu. Ya, jauh sebelum Konghucu, jauh sebelum Buddha. Buddha itu lahir 5 BC, ya, BC before Christ, ya. 5 BC. Jadi mundur 5 BC. 5 abad sebelum Kristus Buddha lahir. Tapi jauh sebelum itu adalah Hindu, ya. Pertanyaannya, ini adalah ilmu pengetahuan dan ini fakta. Dan juga ini adalah pelajaran saya, jadi nggak perlu khawatir tentang apa namanya ada orang yang merasa tersinggung karena ini adalah fakta. Fakta yang pertama adalah apa namanya di dalam agama Hindu, ya, ada berapa Tuhan yang mereka sembah? Ada 3 Pak. 3, oke. Yang lain? Ibu Linda, Pak Anfal, Pak Samuel, Mahong? Ya, 3 Pak. 3. Bisa siwa. Gitu. Oke, ada lagi yang lain?
Ada yang lain? Ibu Linda, tahu Hindu ada berapa Tuhannya? Ada apanya, Pak? Mereka menyembah berapa Tuhan orang Hindu? Karena Hindu kan bukan ada 3, Pak. Kayak Buddha itu bukan. Tahu juga ya? Hmm. 3, Pak ya. Tadi Hindu. dikatakan Pak Anto, apa Pak namanya Pak? 3 apa ya? Apa ya? Ya, 3. Semua setuju dengan 3 ya. 3. Siwa Siapa apa aja gitu. namanya? Ada yang tahu namanya siapa? Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, itu Brahma, dia. Wisnu. Ya itu, Brahma, Wisnu, Shiva. Brahma, nggak? Wisnu, Siwa. Tahu nggak kita bahwa Hindu itu menyembah satu Tuhan? Nggak ada yang tahu kan? Orang yang belajar Hindu benar-benar belajar. Tuhannya satu, namanya Brahma. Tapi sebutannya bisa macam-macam. Pertanyaannya kenapa 3? Kenapa cuma 3? Gitu kan? Apa bedanya dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Brahma punya karakteristik yang berbeda dengan Wisnu. Wisnu punya karakteristik dengan Shiva. Setuju? Setuju. Bapa, Putra, Roh Kudus punya karakteristik yang berbeda-beda. Betul? Betul. Ya. Jadi, kalau kita belajar agama itu, jangan hanya belajar agama Kristen saja. Sehingga kita tidak pernah melihat agama lain. Sehingga kita sebagai orang Kristen, karena direkod, ya, kalau orang Kristen saya hina-hina, saya nggak takut. Kenapa? Saya orang Kristen, saya menghina orang Kristen. Tapi kalau saya menghina agama lain, saya yang salah. Saya bukan menghina agama Kristen, saya mau mencelikan mata orang Kristen. Artinya apa? Jangan pernah belajar agama kita sehingga kita membuat agama kita ini eksklusif. Ya, vice versa. Vice versa itu artinya agama lain pun jangan pernah belajar agama sendiri. Belajarlah agama yang lain sehingga kita punya pola pemikiran terbuka. Sehingga kita bisa berdiskusi. Sehingga kita bisa saling bersosialisasi. Walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda tradisi, berbeda pandang, tapi kita bisa saling melengkapi atau saling berhubungan, bersosialisasi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga kalau kita berpikir tentang agama Hindu, ini kita bicara agama Hindu, yang menyembah Tuhannya satu, lalu kita bilang, kok 3? Ternyata 1. Kita jadi terbuka. Oh, mereka juga menyembah Tuhan yang satu. Nanti kita sebagai orang Kristen yang punya sifat eksklusivitasnya tinggi sekali, artinya apa? Di luar kita semua masuk neraka. Kita akan jadi bertanya, oh jangan-jangan Tuhannya orang Hindu, ya beda sama Tuhan kita. Nanti orang Hindu bilang begini, ntar dulu, jangan-jangan Tuhan lu yang salah, Tuhan gue yang benar. Coba kita lihat secara sejarah, agama tertua di dunia Hindu, gitu kira-kira. Kamu Kristen lahir berapa? 2000 tahun, tahun 2000 setelah Hindu misalnya. Hindu kira-kira 1500-an. Ya. Kalau memang benar, kalau Hindu itu adalah agama tertua di dunia, kalau memang betul nih ya, gitu, kalau kita bicara. Abraham tuh bapaknya tuh penyembah Hindu, gitu kira-kira. Ya. Jadi kita nggak tahu Tuhan yang mana yang mereka sembah. Tapi mereka mau menyembah satu Tuhan, ya, namanya Brahma. Jadi saya nggak akan lari ke sana. Hanya saja kita mau membuka pola pikir sebagai orang Kristen itu, kita harus belajar, walaupun nggak semua, tapi belajar sedikit tentang pemikiran orang lain, sehingga kita tidak menghakimi. Ya. Nah, bicara reinkarnasi, kenapa manusia ingin menjadi manusia lagi? Pelajarannya begitu. Kira-kira betul nggak begitu? Reinkarnasi, kalau saya berbuat, dikatakan, kalau saya berbuat baik,
maka kita akan mendapatkan wujud lebih sempurna nanti karmanya. Atau kita akan jadi manusia. Lalu kalau kita berbuat buruk, kita turun level. Kira-kira sama ini dua agama ini mengajarkan dari reinkarnasi model begini. Ya. Ya. Pertanyaannya, kenapa yang baik itu nggak langsung masuk surga? Ibu Ayu bisa kasih saya jawaban, kenapa yang baik itu tidak langsung masuk surga? Eh, tidak ada fasenya. Akan Maksudnya, terus dulu eh, apa namanya berreinkarnasi eh, sampai mencapai tingkat tertentu. Setelah sempurna proses reinkarnasinya menjadi pribadi yang berkenan, baru kemudian masuk ke moksa. Seperti itu prosesnya. Oke. Jadi terus naik kelas bagi yang mampu ya, sampai nanti ke moksa. Tetapi kalau enggak akan terus menjadi semacam siklus. Oke. Bisa jadi di berikutnya turun level, di berikutnya naik level, bisa turun lagi, bisa naik lagi, bisa naik lagi, seperti itu. Jadi Ya. prosesnya sangat panjang. Ya. Maka dari itu, kemungkinan besar bagi Bapak Ibu yang beragama Hindu atau Buddha, ini hanya opini saya. Ini opini. Ya. Kalau salah, tolong dimaafkan. Kemungkinan besar, yang pertama kali ngajarin reinkarnasi adalah kehidupan setelah kematian. Itu fondasi. Setuju? Semua agama mengajarkan ada kehidupan setelah kematian. Setuju? Ada kehidupan setelah kematian. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan setelah mati selesai. Betul? Ya. Ada nggak agama yang mengajarkan kamu mati selesai jadi tanah? Ada nggak? Ada nggak agama yang mengajarkan itu? Kira-kira. Coba pikirin. Tidak ada. Tujuan agama dibuat supaya kita bisa berbuat baik, melakukan sesuatu begini, supaya karmanya atau kehidupan yang akan datang jadi begini, dan jadi begitu. Betul ya? Betul. Itu fondasi setiap agama. Kalau sebuah agama tidak mengajarkan ada kehidupan yang akan datang, buat apa ngajarin? Mau jahat kek, mau baik kek, semua masuk tanah. Betul? Jadi nggak ada ininya, nggak ada yang diharapkan. Setelah mati ya sudah. Jadi sekarang saya mau lakukan apa saja bebas. Karena setelah mati ya udah masuk tanah. Dan tidak ada satu agama pun yang mengajarkan itu. Tidak ada. Semua agama, apapun agamanya, mengajarkan ada kehidupan yang akan datang. Nah, waktu berjalan, kira-kira fondasi ini berubah. Tapi dasarnya sama. Tapi pemahamannya berubah. Sehingga orang berpikir untuk mencapai kehidupan yang akan datang ini, kalau kamu nggak berbuat baik, maka kamu dikasih kesempatan untuk berbuat baik. Jadi tujuannya sama, baik. Yaitu melakukan perbuatan baik sehingga mendapat sebuah level tertentu, sehingga kamu bisa diterima untuk masuk nirwana atau masuk surga. Kalimat sama, nirwana surga ya sama. Beda bahasa aja. Kira-kira make sense nggak omongannya begini? Kira-kira make sense ya? Nah, jadi kalau kita pikirkan kembali, sebenarnya orang berpikir yang pertama kali menciptakan agama ini atau agama tentang reinkarnasi, mereka punya fondasi yang sama. Kehidupannya sekarang ini dipersiapkan untuk kehidupan yang akan datang setelah kematian. Ya, titik garisnya itu di kematian. Titik garisnya. Jadi mempersiapkan diri, baik atau buruk itu aja cuma dua. Kalau nggak baik, buruk, nggak ada abu-abu, nggak ada. Ya. Jadi kalau kita pikirkan kembali, semua orang percaya kita akan mati. Semua orang percaya, ini kita bicara orang beragama, mati, setelah itu ada sesuatu. Ada sesuatu di luar sana.
entah itu nanti jadi orang lagi atau enggak. Pertanyaan kepada kita semua di sini, siapa yang mau hidup lagi, hidup seperti sekarang begini? Ditimpa penyakit, ditimpa kesusahan, punya duit banyak nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena nggak bisa panjang umurnya. Punya duit banyak, hidup sehat, paling 100 umurnya udah gitu selesai. Apakah dalam waktu 100 tahun tidak berbuat jahat? Apakah dalam waktu 100 tahun tidak berbuat sesuatu yang tidak baik? Kemungkinan besar bisa berbuat baik. Kemungkinan besar bisa. Kenapa enggak? Tapi nggak nyampe, tetap belum diterima levelnya. Pertanyaannya levelnya itu standarnya apa? Level untuk bisa masuk surga itu levelnya apa? Maka saya tadi bertanya, kenapa orang baik nggak langsung aja masuk surga? Lalu yang jahat, yang buruk, kenapa nggak langsung aja cemplungin ke neraka? Tapi diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Diulang-ulang. Buat saya pribadi, kalau saya hidup seperti itu dari nol, lalu diulang, saya diberi kesempatan waktu hidup lagi, karena saya berbuat jahat, dikasih kesempatan itu capek, itu neraka buat saya udah, kira-kira gitu. Demikian pula orang yang baik, yang hidupnya ya masih ada kurang baiknya, karena belum selevel, dia akan hidup kembali lagi, begitu, diulang lagi, dengan proses yang begitu panjang, begitu lama. Itu mereka dua-duanya ada di neraka dunia. Mereka harus berhubungan dengan manusia-manusia yang konyol, mereka harus berhubungan dengan orang-orang yang begini, yang begitu, belum lagi dengan diri sendiri, bergumul dengan diri sendiri, jangan-jangan punya penyakit yang aneh-aneh, bergumul dengan penyakitnya, jangan-jangan dia harus bekerja siang dan malam, begini dan begitu. Dan itu berulang-ulang beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Jadi, buat saya, konsep hidup, titik mati, apa keluarnya, itulah konsep agama. Semua agama. Sama. Maka dari itu, 3 agama besar di dunia yang mengajarkan, itu Judaism, Islam, dan kekristenan mengajarkan setelah mati kita bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab apa yang kita perbuat. Ya. Tidak ada reinkarnasi. Jadi yang ada sekarang ini diperhitungkan perbuatan kita. Maka dari itu antara orang Yahudi dengan orang saudara kita Muslim itu punya persamaan. Mereka mau berbuat sesuatu, memberi sedekah. Jangan pernah berpikir orang Yahudi nggak ngajarin sedekah. Bahasanya sama, sedekah. Yang sedekah itu diambil dari bahasa Ibrani sebenarnya. Lalu ada bahasa Arab yang mirip-mirip namanya sedekah. Memberi untuk perbuatan baik. Untuk melakukan perbuatan baik. Ya. Jadi mereka belajar untuk melakukan perbuatan baik dalam hidup mereka. Supaya apa? Supaya mereka mengumpulkan perbuatan baik, sehingga pada saat mereka mati, mereka percaya di kehidupan yang akan datang, mereka diterima oleh Tuhan. Dan jangan pernah berpikir orang Kristen tidak melakukan demikian. Sama, kita juga. Hanya bedanya, kita sudah belajar bahwa di dalam pengenalan kita akan Kristus, bukan perbuatan kita lagi yang dihitung, tapi karena kita mengenal siapa dia. Ya. Tapi bukan berarti dalam waktu mengenal dia, perbuatan kita lupa yang kita lakukan. Contoh, dalam hidup saya sebelum menjadi orang Kristen, saya pergi ke temple ya untuk berdoa. Saya pergi ke rumah orang miskin, membawa beras, membawa susu, membawa ini. Itu saya kerjakan. Lalu saya juga bukan hanya itu, saya berbuat baik kepada teman-teman, kepada semua orang. Ya. Dengan tujuan perbuatan saya ini bisa dihitung Tuhan. Perbuatan saya ini bisa dianggap oleh Tuhan. Karena saya berpikir demikian. Tapi kalau sudah saya mengenal Kristus, perbuatan-perbuatan saya ini bukan jaminannya saya lagi. Bukan yang menjadi sebuah keharusan bukan keharusan. Bukan yang membuat saya ini bisa diterima Tuhan. Tapi saya sudah mengenal Tuhannya. Yaitu Kristus.
yang memberi saya jaminan. Kamu sudah kenal saya. Jadi yang menyelamatkan saya bukan yang saya buat ini, tapi pengenalan saya akan Dia yang menyelamatkan saya. Ingat itu. Bukan berarti juga sudah mengenal Dia, perbuatan yang saya lakukan ini saya jadi batalin, nggak lakukan lagi. Itu juga salah total. Hanya bedanya, dulu saya melakukan ini untuk mendapat keselamatan, tapi sekarang saya tahu perbuatan ini bagus, tapi bukan ini yang menjadi keselamatan saya, tapi pengenalan akan Dia yang menjadi keselamatan saya. Tapi dua ini harus berjalan sinergi, gitu loh. Ya, berjalan sinergi. Dan tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kalau kita mengenal Tuhannya, apapun agamanya, perbuatan baiknya nggak ada. Nggak ada satu agama pun yang mengajarkan itu. Itu fondasi, standar dasar. Ya. Agama di dunia ini mengajarkan kita, agama di dunia, saya katakan, mengajarkan kita berbuat baik. Karena ada Tuhan satu yang nyuruh kita berbuat baik. Nih, semua agama. Berbuat baiknya ini jalan terus. Nggak bisa stop. Karena mereka berpikir dengan melakukan ini, mereka diterima Tuhan. Sama dengan orang kita. Kita pengikut Kristus, tapi perbuatan ini yang tidak menyelamatkannya. Bukan tidak menyelamatkan. Dulu kita berpikir dengan melakukan ini, kita bisa selamat. Bukan bisa selamat, mencari keselamatan. Tapi kita sudah mengenal Dia, sekarang kita tahu keselamatan ada di dalam Dia. Tapi ini jalan terus. Jalan terus. Ya. Supaya kita mengerti apa itu mengikut Kristus. Ya. Mengikut Kristus itu, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 bahwa apabila kamu mengasihi aku, ya, ikutilah perintahku. Itu saja, nggak ada yang lain. Ya, perintah yang mana? Dua. Kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesama manusia. Karena di situ tergantung kitab Taurat, para nabi, dan Mazmur. Nah, jadi bagaimana kita berhadapan dengan orang yang bereinkarnasi? Punya pemikiran demikian. Pertanyaan pertama adalah, kapan kita masuk surga? Kapan? Pertanyaan kedua, mungkin nggak kita masuk? Dengan level yang bisa diterima Tuhan. Itu pertanyaan yang harus kita bisa jawab. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa jawab, tunggu reinkarnasi lagi, kita nggak akan selesai-selesai. Sementara agama yang lain sudah masuk duluan. Sedangkan kita yang berpikir tentang reinkarnasi, nggak pernah masuk-masuk. Nunggu sampai bisa diterima levelnya. Itu sangat berat sekali. Ya. Dan saya tidak pernah berpikir buruk tentang agama lain, tapi saya sangat menghormati agama lain. Karena apa? Karena agama lain mengajarkan berbuat baik. Tidak satu agama pun yang mengajarkan berbuat buruk. Saya kalau berbincang-bincang dengan agama lain, saya masuk, kemana-mana masuk. Karena apa? Saya belajar agama mereka. Ya. Saya pelajari di sekolah dulu, pelajari. Bahkan di sekolah saya ada benar-benar ada 3 macam bahasa, 3 agama. Ada orang Muslim, ada orang Hindu, ada orang Buddha, dan ada orang Yahudi. Ngobrol, kita ngobrol. Mereka bicara tentang agama mereka, kita dengerin. Oh gitu ya. Oh, terus tanya, ini gimana? Ini gimana? Ya, kadang-kadang pertanyaan saya mereka nggak bisa jawab. Salah satu pertanyaannya, mungkin nggak kamu masuk surga? Mereka nggak bisa jawab. Oh, itu belum tentu. Loh, kenapa belum tentu? Saya tanya. Karena tergantung perbuatan baik kita. Oke. Menurut yang tahu kan kalian semua, termasuk saya. Saya sudah berbuat baik atau belum? Kan gitu kira-kira. Yang tahu cuma kita sama Tuhan. Betul? Iya. Kalau dia bilang belum tentu, kita sudah tahu jawabannya. Betul? Kalau kita bilang, saya masuk surga, belum tentu. Atau, saya belum tahu ya, belum. Itu kita tahu diri kita. Kalau kita bilang kita mati-mati belum tentu masuk surga, atau mudah-mudahan, itu harus kita koreksi diri kita loh. Harus kita koreksi loh. Kalau kita ditanya orang, mungkin nggak kita masuk surga? Saya jawab langsung, bukan mungkin lagi Pak, pasti. Kita harus punya jawaban kepastian. Kalau kita bilang mudah-mudahan, apa bedanya dengan agama di dunia ini? Semuanya mudah-mudahan. Tidak ada kepastian di dalam Kristus nanti. Pasti. Ya. Pertanyaannya,
untuk bisa menjadi pasti. Untuk bisa menjadi pasti, itu yang tahu kita sendiri. Apa yang sudah kita perbuat dalam hidup kita. Kalau masih jadi ulet, belum kepompong, belum kupu-kupu, metamorfoso atau transformasi, jadilah kupu-kupu. Ya. Kupu-kupu itu tidak pernah berpikir jadi ulet, nggak pernah. Atau kupu-kupu itu tidak pernah berpikir bahwa dia ulet, nggak pernah. Sebaliknya, ulet juga tidak pernah berpikir dia akan jadi kupu-kupu, nggak pernah. Atau dia itu kupu-kupu, dia nggak pernah. Kenapa? Karena ulet, kalau dia pikir kupu-kupu, dia nggak mau makan daun. Dia cuma mau makan madu. Sebaliknya, kupu-kupu kalau berpikir dia ulet, dia makanin daun. Dia nggak mau makan madu. Ya. Jadi, kalau kita sudah menjadi kupu-kupu, artinya sudah transform. Kalimat yang dipakai oleh Paulus, metamorfoso. Kita sudah bukan ulet. Kupu-kupu itu makannya madu. Dia kepikir juga enggak makan daun. Ya, nggak akan kepikir. Sedikit pun nggak akan terpikir. Genaplah firman Tuhan yang mengatakan, karena itu, setiap orang, kalau kata setiap, ini bukan semua. Setiap orang ini, karena orang ini tahu diri. Yang tetap berada di dalam dia, artinya apa? Orang yang hidupnya di dalam dia. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku di dalam Bapa. Bukan kamu lagi, tapi aku yang hidup di dalam kamu. Ini. Kalau setiap orang yang berada di dalam dia, yang mulutnya mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, tidak. Bukan masih, tapi tidak berbuat dosa lagi. Dia tidak makan daun lagi. Dia bukan ulet lagi. Ini jelas, nggak perlu diputar-putar bahasanya. Ini bahasa yang jelas sekali. Sebaliknya, setiap, kembali lagi ada setiap, ada dua macam manusia. Satu manusia yang di dalam dia, sama manusia yang tidak mengenal dia. Amin. Yang di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Tapi yang tidak mengenal dia tetap berbuat dosa. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, artinya tetap apa? Melakukannya. Ini bicara berbuat. Dosa apa? Satu-satunya definisi terbaik, dosa adalah, ini definisi, 1 tambah 1 adalah melanggar hukumnya Tuhan. Nih. Artinya, setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tidak berbuat melanggar hukum Tuhan. Itu yang benar. Dosa itu bukan berarti kayak seperti kanker atau tumor di dalam hidup kita, di dalam diri kita. No. Tapi tidak berbuat atau tidak melakukan melanggar hukum Allah atau perintah Allah. Tapi orang yang tetap melanggar hukum Allah dikatakan tidak melihat, bahkan tidak mengenal dia. Ya. Mundur. Inilah tanda kalau kita mengenal dia. Cuma satu tandanya. Jika kita menuruti perintahnya. Cuma satu tandanya, nggak ada yang lain. Karena barang siapa berkata aku mengenal dia, barang siapa berkata bahwa saya ini kenal Kristus, saya tahu Kristus, saya percaya Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi tidak menuruti perintahnya. Ia adalah, kita baca baik-baik, rame-rame, ia adalah seorang
Ayo, berani ngomong. Pendusta. Pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Mau ngomong apa saja percuma. Tidak ada kebenaran. Kenapa? Karena dia orang pendusta. Barang siapa menuruti firman-Nya, perintahnya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih karunia Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Bagaimana kita bisa mengenal Dia? Bagaimana kita bisa ada di dalam Dia? Yang pertama kita menuruti perintahnya dan juga menuruti firman-Nya. Apa bedanya? Jadi, apabila kita sudah menjadi kupu-kupu, menjadi seorang yang mengenal Kristus, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia yang sempurna, yang menuruti firman-Nya, yang melakukan perintahnya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Selama Kristus hidup, apa yang dia lakukan? Dia lakukan perintah Bapaknya. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Aku datang ke sini untuk melakukan seluruh kehendak Bapakku. Pertanyaannya, kita ini bisa nggak kita melakukan kehendak Bapa secara sempurna? Bisa. Masalahnya kita banyak excuse. Excuse-nya apa? Ya, Yesus kan Tuhan. Dia bisa seperti itu karena dia Tuhan. Sebentar dulu. Dia datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Kalau dia datang sebagai Tuhan, ya, dia nggak akan bilang, aku datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapakku. No. Aku melakukan kehendakku sendiri. Karena dia Tuhan. Tapi melakukan kehendak Bapakku. Standar dia yang tadinya Tuhan, turun standar. Jadi manusia. Seperti kita. Maka dikatakan, dia mengenal kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu pencobaan-pencobaan kita. Memang dia nggak dicobai? Sama. Bahkan pencobaannya dia. Siapa yang pernah dicobai suruh robah batu jadi roti? Siapa yang pernah dicobai suruh naik ke gunung paling tinggi atau bukit paling tinggi atau gedung paling tinggi suruh lompat? Siapa yang pernah dicobai naik ke atas paling tinggi melihat kerajaan-kerajaan di dunia? Kalau kamu menyembah saya, akan kuberikan itu semua. Ada yang pernah dicobai seperti begitu? Paulus yang begitu dahsyat pencobaannya, nggak pernah dicobai seperti gitu. Pencobaannya Paulus cuma apa? Kapal karam, berenang di tengah laut, dirampok, kelaparan, kehausan, tanpa pakaian, dipukulin 39 kali, 5 kali, disesah. Apalagi? Dihina, ya, bahaya banjir, bahaya tengah laut, bahaya saudara-saudara palsu, bahaya ini dan bahaya itu, gurun pasir, segala macam semua. Tapi nggak pernah disuruh, ayo, tuh roti, ada apa batu, makan, anggap tuh roti. Nggak pernah. Jadi, kalau kita, firman Tuhan mengajarkan kita, kalau kita wajib hidup sama seperti Kristus, apa sih? Emang bisa? Ya bisa. Yang ngajarin siapa? Petrus yang ngajarin. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, ya, ini saya udah ngomong nggak tahu berapa kali, tapi saya akan ulang terus sampai kita belajar. Kamu juga harus mempersenjatai dirimu, ya, mempersenjatai dirimu dengan apa? Bukan dengan pistol, bukan granat, bukan dengan apa tuh tank atau pesawat tempur, bukan. Pikiran. Kamu harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran. Pikiran yang apa? Menderita penderitaan badani ini.
yang sesuai dengan Galatia 5. Ya. Badani, daging. Apa keinginan itu? Cabul, cemar, hawa nafsu, nyembah berhala, sihir, seteru, selisih, iri hati, amarah, penting diri sendiri, cedera, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Nggak ketahuan berapa banyak yang dibuat oleh Paulus. Dia punya ini. Dan sebagainya ini udah nggak ingat lagi. Yang dia ingat yang gede-gedenya aja nih. Ku peringatkan kamu, strip seperti yang telah kubuat dahulu, berarti dia lakukan. Dia ngaku. Dia ngaku. Dia bukan ngaku di depan YouTube. Ngaku pakai tulisan yang di-preserve 2000 tahun umurnya. Ini. Paulus menulis pengakuan dia yang dibaca 2000 tahun. YouTube bentar lagi hilang. Dia ngaku. Bahwa dia pernah begini. Tapi apa yang terjadi? Perubahan hidup. Dia rubah. Dia mengerti ini sekali. Dia menderita penderitaan badani, yaitu apa? Segala sesuatu itu karena dia berhenti berbuat dosa. Dia berhenti melanggar hukumnya Tuhan. Ini semua pelanggaran hukum Tuhan ini. Bukan main-main ini. Ya. Cabul, cemar, segala macam tetek bengek ini. Ya. Ini masuk kategori 10 hukum Tuhan udah. 10 itu kalau dipecah ke bawah larinya kayak begini semua. Ya. Dia mentransform diri dia hidup dengan buah roh. Dia rubah itu semua menjadi kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, menguasai diri. Ini yang diajarkan Paulus. Dan barang siapa miliknya Kristus, 1 Yohanes tadi. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia telah menyalibkan daging. Petrus menjawab, barang siapa menyalibkan badannya, penderita menyalibkan dagingnya. Sama, Petrus sama Paulus punya pemahaman yang sama, bahasanya aja beda, pahamnya sama. Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, dia milik Kristus. Dia punya pikiran yang seperti Kristus. Bukan saya ngomong, saya cuma ngasih tahu ada ayat ngomong begini. Artinya, nggak perlu arti yang pinter-pinter. Ini gampang sekali. Bahasanya jelas. Ya. Yang nggak pernah sekolah kitab juga tahu, bahasanya jelas. Jadi, kalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup dipimpin oleh roh. Kalau kita mau hidup oleh roh, kita harus punya pikiran yang roh. Apa pikirannya? Nyambung semua. Nggak ada Alkitab yang nggak nyambung. Pikiran yang di atas. Bukan yang di bumi. Tuh. Pikiran yang di atas. Pikiran Kristus. Pikiran roh. Dipimpin oleh roh. Yaitu apa? Pikirkanlah perkara yang di atas. Sebab kamu telah mati dan hidupmu sekarang ada bersama dengan Kristus. Tersembunyi bersama Kristus itu ada di dalam Kristus. Di dalam Tuhan, di dalam Allah. Jadi apabila Kristus yang adalah hidup kita, bukan kita lagi, kita melakukan seluruh perintahnya, melakukan seluruh firman-Nya,
menyatakan diri, kita pun menyatakan diri bersama dengan dia. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya. Kalau kita masih sebagai orang Kristen masih berbuat dosa, cuman satu alasannya. Duniawi. Cuma satu. Kalau kita masih berbuat dosa, cuma satu alasannya, duniawi. Betul? Bukan saya ngomong. Dikatakan matikanlah. Artinya apa? Udah nggak ada lagi pikiran duniawi. Nggak ada lagi pikiran yang di bumi. Semua pikiran yang di atas. Kita harus menderita. Penderitaan badani. Supaya kita bisa hidup oleh roh. Ya. Dulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Saya begitu dulu. Ya coba, saya ini tukang marah. Keluarga saya ini, kalau soal marah, orang-orang sumbu pendek, saya udah nggak ada sumbu. Beneran, belajar saya. Saya belajar 9 tahun. Untuk bisa menguasai kemarahan saya. 9 tahun. Di mana? Di tempat kerja. Dulu saya teriak-teriak di tempat kerja. Sebagai manajer saya teriak-teriakin orang. Sekarang enggak. Saya ketawa-ketawa, senyum-senyum. Orang bikin salah. Itu saya. Dulu jahat mulut saya. Sebagai manajer di tempat kerja saya dulu. Ngatain orang, keledai. Saya panggil keledai. Saya panggil orangnya. Saya bilang, kamu tahu nggak kamu bikin salah berapa kali? Kesalahan bikin jangan satu, saya bilang. Bikin 1000 atau 1.000.000 yang berbeda. Saya akan diem. Tapi kamu bikin kesalahan yang sama. Lebih dari 3 kali. Kesalahan yang sama 3 kali. Saya udah ngasih tahu kamu yang benar begini, kamu bikin lagi salah. Saya panggil dia. Kamu tahu nggak kamu lebih bodoh dari keledai? Saya jahat loh mulut saya dulu. Ngatain orang lebih bodoh dari keledai. Saya bilang sama dia. Kamu tahu, dulu masih kecil saya suka baca buku anak-anak. Di antara semua binatang yang paling bodoh keledai. Kita semua tahu. Saya bilang begitu. Keledai paling bodoh. Apa-apa. Ini orang keledai ini. Donkey ini orang benar-benar. Keledai. Karena bodoh. Kalau cerita buku anak-anak semua pasti keledai. Bodoh. Keledai, saya bilang, jalan nyemplung ke dalam lubang. Besok dia lewat lubang yang sama. Dia belok. Sekali dia nyemplung, besok dia belok. Itu yang bodoh. Saya bilang. Kamu nyemplung di lubang yang sama. Saya nggak bisa ngatain kamu ledak. Saya bilang, saya nggak bisa ngatain kamu ke keledai. Karena keledai aja belok, kamu nggak belok, kamu nyemplung lagi yang sama. Saya mesti ngatain kamu apa? Saya gituin. Jahat. Marah, geram, jahat, fitnah, kata-kata kotor. Ya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ulet. Kita dulu ulet. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya. Dalam hal ini nggak ada orang Yunani, orang Yahudi, orang sunat, orang nggak sunat, orang barbar, orang skit, orang budak, merdeka. Tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena apa? Karena Kolose 1:16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Yang di sorga dan yang ada di bumi. Ya, ini mencek sedikit ngomongnya. Kemarin ada yang tanya, Pak, malaikat itu diciptakan dari apa, Pak? Saya jawab aja, gampang. Nih jawabannya dari sini. Yang di sorga kan malaikat nongkrong. Ya berarti Tuhan. Udah gitu aja. Cipta pakai firman-Nya. Satu-satunya
Ciptaan Tuhan yang dipakai tangan dibentuk cuma manusia, sisanya pakai firman, udah beres. Ya. Ya. Terus kemarin ditanya lagi, Pak Anfal, kalau saya Pak Anfal nanya Pak Anfal. Iya. Pak Anfal, ya apa? Apakah Adam yang jadi dulu atau malaikat dulu yang jadi? Betul ya? Lucifer. Ya Lucifer atau malaikat kan? Jadi Malaikat Lucifer. pertanyaannya malaikat duluan yang diciptakan atau manusia dulu diciptakan kan gitu? Ya, Kan sudah saya jawab di mana? Di Ayub ya. Ayub berapa? 38 kalau nggak salah ya. 38. Tapi saya masih bingung, Pak. Ya saya jelaskan sekarang. Kebetulan ada saya. Ini bagaimana percakapan antara Ayub dan Tuhan. Ayub komplain tentang hidup dia. Lalu Tuhan bilang, ya, siaplah engkau laki-laki. Aku akan menanyakan engkau. Supaya engkau memberitahu. Ditanya sama Tuhan. Siap ya, sebagai laki-laki kamu siap nih. Saya tanya kamu. Kamu harus jawab. Di mana kamu ketika aku mendatangkan dasar bumi? Pertanyaannya, di mana kamu waktu saya bikin bumi? Nggak ada. Dia belum jadi. Manusia belum jadi. Di mana kamu? Katanya. Waktu saya meletakkan dasar bumi, artinya bumi belum jadi, bumi belum berbentuk. Waktu dibentuk bahwa ada tanahnya segala macam, manusia tuh di terakhir baru bikin. Jadi waktu meletakkan di mana kamu? Ayo. Saya jawab, ceritakanlah. Kalau kamu punya pengertian, kalau kamu orang hebat, orang pintar, orang luar biasa, di mana? Kasih tahu saya. Tuhan tantang. Artinya apa? Sampai detik hari ini tidak ada manusia pun yang bisa menceritakan bagaimana yang namanya penciptaan. Kalau punya ilmu yang tinggi, ayo kasih tahu saya. Kata Tuhan, ini tantangan dia bukan pada Ayub, pada kita semua orang pintar juga. Tanya, siapa yang menetapkan ukurannya? Bukankah engkau tahu? Siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Google bilang, ukuran bumi sekian. Tuhan bilang, ditantang. Lu tahu ukurannya, kasih tahu saya berapa. Gitu loh. Lalu, ini yang saya katakan. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak bersorak-sorai. Di mana kamu pada saat ini anak-anak Allah alias malaikat-malaikat lagi bersorak-sorai? Bintang-bintang itu biasa disebut sebagai malaikat. Tapi di sini semua anak Allah jelas. Anak Allah di sini bicara dengan Ayub 1. Anak Allah itu malaikat. Bersorak-sorai. Artinya malaikat sudah ada duluan. Sebelum manusia. Kamu di mana? Dikituin. Ini loh Pak maksud jawaban. Ngerti Pak Anfal? Iya. Ya. Ini udah jelas sekali apa bahasanya ya. Kembali lagi. Jadi ini kita bicara dari reinkarnasi sampai lari pada keselamatan, lari kepada bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak pernah mau hidup benar, tidak mau melepas semua kedagingan kita, kemanusiaan kita yang lama, bagaimana mungkin kita bisa mengenal Dia? Satu-satunya jalan untuk bisa mengenal Dia, menurut perintah, menurut seluruh firman-Nya. Bagaimana mungkin kita bisa tahu ada Kristus di dalam kita? Kristus di dalam kita. Banyak orang tahu ada Kristus. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Nggak tahu. Dijamin nggak tahu. Kenapa? Saya 40 tahun jadi orang Kristen juga nggak tahu sebelum sekolah. Cuma tahu ada Kristus dalam aku. Yakin. Apa artinya? Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Cuma ngomong. Bibir doang. Beneran bibir doang. Nggak percaya? Ngomong doang. Beneran. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya aja. Hatinya jauh daripadaku. Saya cuma ngomong doang. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Perbuatan hidup pada hari-hari, ngatain orang keledai. Perbuatan hari-hari, jahat sama orang. Fitnah segala macam. Berkata-kata kotor. Nih. Orang munafik.
Nggak tahu arti. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus. Nggak pernah dibaca. Nggak pernah dibaca ini. Nggak pernah mau dibaca, juga nggak pernah mau belajar. Belajar, bacanya salah. Kalau orang baca, bisa, tapi bacanya salah, percuma juga. Baca mesti benar. Kalau bacanya benar, hidup jadi benar. Bacanya salah, masih bisa berbuat dosa. Firman Tuhan jelas mengatakan tidak berbuat dosa lagi. Tinggalkan semua itu. Kalau saya jelas menjelaskan diperbaharui setiap hari. Apa arti kata api membakar? Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan apabila kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Ya. Menyucikan kita. Apa artinya? Purgatori. Banyak yang ribut soal purgatori. Ya. Saya berdiskusi dengan Pak Herman, kebetulan beliau adalah seorang Katolik, memberitahu saya tentang purgatori. Lalu saya katakan, saya setuju dengan purgatori, cuma perbedaan antara purgatorinya Pak Herman dengan saya adalah purgatori yang terjadi sekarang adalah kita sekarang ini sedang masuk dalam proses purgatori. Beneran. Proses purgatori kita. Artinya apa? Kehidupan kita dibakar satu persatu oleh roh yang ada dalam hidup kita. Satu persatu dibuang. Kalau dulu kita tukang marah, tidak marah lagi, dibuang, dibakar. Bukan sudah mati, baru ada proses pembakaran, bukan. Tapi masih hiduplah proses pembakaran itu. Satu persatu diperbaharui. Tukang geram, tukang nipu, tukang cabul, penyembah berhala, apalagi sihir, apalagi perjinahan, dusta, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Itu satu persatu dibakar oleh roh. Kita tidak bisa melakukan itu. Nggak bisa. Nggak bisa kita lakukan itu. Tapi roh yang lakukan itu. Tapi bagaimana kita bisa membuat roh itu bekerja dalam hidup kita, tapi kita nggak pernah baca. Mesti ngapain? Cuma hiduplah oleh roh. Yang saya ajarkan adalah bagaimana hidup oleh roh. Ya. Harus punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9. Itu harus ada dalam hidup kita. Kalau kita punya itu, kita dikatakan sempurna di hadapan Bapa. Bisa nggak kita hidup sempurna? Bisa. Standarnya adalah Kristus. Dan standar Kristus jangan ditaruh Kristus sebagai Tuhan. Taruh dia sebagai Kristus, sebagai manusia. Kalau dia distandarin manusia bisa, kita bisa. Ada nggak orang yang bisa melakukan nggak membunuh, nggak mencuri, nggak berzina, nggak mengingini, nggak berdusta, menghormati? Ada nggak orangnya? Kira-kira ada nggak? Ada. Siapa? Yesus. Selain Yesus ada nggak orang lain? Ada nggak? Ada. Paulus. Siapa? Paulus. Hmm? Paulus. Paulus. Siapa lagi? Selain Paulus yang nggak terkenal deh, ada nggak? Sejarah mencatat. Ini sejarah mencatat. Alkitab itu buku sejarah. Ya. Orang muda yang kaya. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, masuk dalam surga, turutilah segala perintah Allah. Yesus yang ngajarin. Nomor 1, Yesus nggak bilang percaya saya, enggak. Turutilah perintah Allah. Nih. Kata orang itu kepadanya, yang mana
Perintah yang mana? Ditantang, yang mana? Jangan bunuh, jangan zina, jangan curi, jangan mengucap saksi dusta, hormati ayah dan ibumu, kasih sama manusia seperti diri sendiri. Tuh, bukankah ini hukum Taurat? Jangan ingat ya, bukan hukum Talmud. Yesus ini bukan menghina, menghardik orang-orang Farisi, Saduki, Taurat, SNS, dan Zelot. Ini 5 ini cuma ngajarin Talmud, bukan Taurat. Yang tadi kita baca. Ini Markus sama Matius. Markus. Ini Talmud ini. Bedain ya, Talmud sama Taurat. Bedain. Ya. Perintah manusia ini adalah Talmud. 603 yang Musa bikin. Ini. Bukan perintah Allah. Dibedain mana perintah manusia, satu lagi perintah Allah. Ajaran mereka adalah perintah manusia. Perintahnya Musa. Boleh nggak kita menceraikan istri dengan berbagai alasan? Boleh kata Musa. Kata Musa boleh, kata Yesus. Allah menciptakan dari mula cuman Adam dan Hawa. Manusia jadi satu daging. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Dan tidak ada seorang pun yang boleh menceraikannya. Itu kata perintah Tuhan. Nih. Tapi kamu, gara-gara kebebalan kamu, karena kebodohan kamu, Musa harus bikin surat cerai. Perintah manusia. 603. Orang bilang 613. 603 itu adalah Talmud. Taurat cuma 10. Perintah Tuhan 10. Ini apa kata orang itu? Semuanya itu telah kuruti, apalagi masih kurang. Ini masih belum lengkap. Ini nih dia punya apa? Lihat Markus. Nah ini nih, Tuhan bilang di Markus nih ngomong nih. Apa perintah Musa? Musa memberi izin bikin surat cerai. Justru karena ketegaran hatimu lah, Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Musa, bukan Tuhan, Musa. Sebab pada awal dunia, Allah, bukan Musa, menjadikan mereka laki dan perempuan. Laki itu meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu daging. Mereka bukan dua, melainkan satu. Apa yang telah dipersatukan tidak boleh diceraikan manusia. Karena kamu kedegilan hatimu, Musa mesti bikin tulis surat cerai. Ada yang ngomong, saya boleh cerai, boleh kawin lagi, terserah. Mau dengar perintahnya Tuhan atau mau perintahnya manusia, tinggal pilih. Orang kaya. Ya, lihat. Jangan bunuh, jangan zina, jangan curi, jangan ucap dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormati ayahmu. Lalu katanya, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Ada yang bisa? Ada. Makanan hari-hari itu melakukan. Mana ada orang nggak pernah bohong? Ini dicatat. Ada orang. Oh Yesus benar Yesus, tapi ini orang lakukan. Tapi satu yang dia nggak lakukan. Hanya satu lagi kekuranganmu. Satu lagi. Jual apa yang kau miliki, berikan orang miskin. Apa yang kau miliki, inilah Tuhannya dia. Perintah nomor 1 yang dilanggar sama manusia ini. Apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Mamon. Ini cuma satu lagi. Disebut satu lagi yang kurang. Mamon. Semua sudah dijalankan. Semua main-main. Mamon itu apa, Pak? Duit, Definisinya. apa lagi? Fulus, duit. Selain duit apa aja? Ya, mamon zaman dulu sifatnya uang. Yang banyak orang bilang. Ya. Tidak bisa orang menyembah dua tuan. Mamon macam-macam. Bisa duit, bisa anak, bisa istri, bisa gunung, bisa macam-macam. Pokoknya bersifat Allah lain. Kenapa tidak diterjemahkan, Pak ya? Kok pakai Kenapa? mamon, pakai istilah mamon? Dia mendingan mamon daripada marmut. Ya kira-kira gitu. Ya itu. Ya nanti cari sendiri dah ya gimana. Kenapa enggak ya.
Banyak bahasa Indonesia yang membingungkan. Beneran. Ya, contoh. Dulu saya baca ini, saya bingung 7 keliling. Beneran. Contohnya nih. Yang paling penting. Contoh. Nih. Kasih tahu saya. Tergala-gala artinya apa? Ada tahu? Pak Anfal tahu tergala-gala? Tidak, Ya? Pernah dengar? tidak terkenal. Tidak. Dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Sampai mampus, saya nggak ngerti beneran ginian. Ternyata pakai bahasa Inggris lebih gampang. Lalu Kok baik loh. English. Yang gampang ya dari bahasa apa? New King James Version. Coba ya. Aspal. aspal. Tergala-gala itu aspal. Ya, aspal. Oh, tir itu Pak ya, tir. Ter ya, ter. Tapi pakai gala-gala, saya nggak ngerti tergala-gala apa ini. Bricks, Brick, lain. Aspal. Oh, Bricks yang- itu udah disebut batu tanah liat. Ya. Itu yang menara yang dibuat sampai tinggi itu kan pakai ada istilah gala juga Pak. Ya, saya kurang tahu lah Pak bahasanya. Saya kurang begitu bagus bahasa Indonesia saya. Ya. Ini tergala-gala ini ter. Apa itu? Minyak. Betul, pakai minyak kan, oli. Bikin aspal, pakai oli kan, dibakar. Ini tanah siniar di mana? Ini kalau dihitung-hitung nih ada di Iran atau di Irak. Irak lah mungkin besar. Ya. Irak penghasil minyak nomor 2 di dunia. Dari zaman kejadian 11 minyaknya dipakai nggak habis-habis sampai detik hari ini. Dipakai nggak habis-habis tuh minyak. Ini mau bikin gedung tingginya sampai ke langit. Pakai minyak sabrak-abrak nggak habis-habis nih. Sampai detik hari ini penghasil minyak nomor berapa? Nomor 3 di dunia kalau nggak salah Irak. Apa nomor 2? Setelah Saudi Arabia. Anyway, jangan ke sana. Jadi hiduplah benar, ya. Ini tadi kita ngomong soal ingkar. Maka saya bilang, satu topik kita buka, kita akan larinya kemana? Kepada hidup yang benar. Pada kehidupan yang akan datang tuh maunya gimana? Tapi karena kasih Kristus, kita sudah mempersiapkan diri hidup benar, hidup baik, hidup kudus, tak bercacat celah, Efesus 1 ayat 4. Mempersiapkan kedatangan Dia. Jangan pernah berpikir lagi kita mau berbuat dosa. Udah enggak. Pikirkan hal yang di atas. Bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Kristus. Bukan berarti kita bertapa, bekerja dengan baik. Jadilah panutan, jadilah terang, sehingga terangmu bercahaya di antara kegelapan. Saya mengajarkan hal yang gampang. Beneran. Yang nggak sulit. Kalau Kristus bisa lakukan, kita pun bisa lakukan. Dan itu pun bukan karena kegagahan kita. Tapi karena roh yang di dalam hidup kita yang menyanggupkan kita melakukan itu semua. Kalau kita tidak pernah mau menaruh roh dalam hidup kita, bagaimana kita bisa hidup benar? Tadi lagu, sebelum pembukaan itu lagu judulnya apa tadi? Kurindukan rohmu. Kurindukan rohmu saat ini. Kenapa saat ini? Saya tadi tertawa-tertawa dengarnya. Lagunya enak, benar enak. Tapi kalau kita baca baik-baik, dengar baik-baik, kurindukan rohku saat ini. Cuman hari Minggu, Senin sampai Sabtu rohnya keluar. Lalu pas masuk, kurindukan rohmu, urapi aku hari ini. Gitu. Roh itu menyala-nyala dalam hidup kita. Api roh di dalam hidup kita. Makanya ada orang bilang ada apa namanya? Baptis air, baptis roh, dan baptis api. Kalau belum ada baptis api, kita belum masuk surga. Mampus. Baptisan itu 3 in 1. Air, roh, dan api itu nyasuk jadi satu. Waktu kita dibaptis, kita diselam, bangkit manusia baru, roh yang Tuhan janjikan, penghibur, Yohanes 16, masuk kepada kita,
kita dipimpin oleh roh hidup kita. Tugasnya roh adalah memberitahu kebenaran, menginsafkan dunia, kedatangan dia. Itu yang ada dalam hidup kita. Lalu api, karena roh itu api, dia menyucikan kita. Satu persatu dibakar, dibuang. Dibersihin hidup kita. Jadi pada saat kita, dan ingat ya, Tuhan Yesus berkata, apabila kamu sudah mengingini dalam hatimu, kamu sudah berzina. Dan itu dipakai Yakobus di sini. Sementara kita harus udahan karena saya harus pergi kerja ya. Dia pakai Yakobus ini, nggak main-main. Yakobus dia mati di Yerusalem sebagai pemimpin gereja. Jadi paksa untuk menyangkal Kristus. Jadi paksa untuk menyangkal Kristus. Dia nggak mau. Matinya gimana? Dijorokin ke jurang. Jatuh masih hidup. Digebukin sampai mati. Yakobus 1:14 ya. Kita lihat. Tiap orang dicobai oleh keinginannya. Keinginan sendiri loh. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Pada saat ada keinginan, pikiran, ada wanita, ada pikiran nih, masih di dalam pikiran, kamu sudah berdosa tuh, hati-hati katanya. Tapi Yakobus mengerti, pada saat kamu sudah ada keinginan, karena keinginan itu menyeret dan memikat. Wah, luar biasa ini, wanita cantik. Lalu apa yang terjadi? Keinginan itu dibuahi. Tuh. Artinya apa? Bukannya menderita badani dengan keinginan-keinginan itu kita menderita, kita tidak mau lakukan. Ini dilakukan. Keinginan itu dibuahi, artinya dilakukan. Pada saat perbuatan itu jadi nyata dilakukan, dia jadi dosa. Karena dosa adalah melanggar perintahnya Tuhan. Jangan lakukan, kamu lakukan. Jadi kalau orang tanya, alasan utama kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa adalah dia melanggar perintahnya Tuhan. Gak percaya, kita buktikan. Lalu Tuhan memberi perintah ini. Jangan makan ya. Semua kamu boleh makan. Yang itu jangan kau makan. Perintah. Pada saat dia makan, apa yang dilanggar? Ya perintahnya. Jadi Yakobus mengatakan, apabila ada keinginan di dalam hatimu, jangan sampai kamu lakukan. Jangan pernah berpikir Adam dan Hawa dalam hidupnya ada pohon yang Tuhan larang, tiap hari lewat nggak ada keinginan. Ada. Nggak percaya? Kita buktikan. Perempuan itu melihat bahwa pohon buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Menarik hati. Tuh. Bukan baru pertama kali lihat, bukan. Udah tiap hari dilihatin. Ini pohon enak kelihatannya ya. Memang menarik hati memang. Tapi kata si perempuan bilang apa? Buah pohon itu jangan yang taman, jangan kamu makan katanya. Berarti dia lihat, dia tahu ada perintah jangan makan. Kena tipu sama si setan gitu aja. Lalu dibuahi ada perbuatan. Perbuatan inilah yang menimbulkan dosa. Kalau kita masih ada keinginan daging, masih ada di kepala, stop. Simpan di kepala, buang di kepala. Kalau sudah jadi, sulit dibuang. Kenapa? Karena Pak Yakobus tahu kalau sudah melahirkan dosa itu mateng, artinya dilakukan lagi. Sebagai orang Kristen, kita masih dalam daging. Ini yang terjadi. Apa hasilnya? Maut. Nggak perlu rocket scientist untuk mengartikan kalimat ini. Gampang sekali kalimatnya.
Itu dari saya. Terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih buat apa namanya? Ya, ini bukan khotbah, ini pelajaran dan tidak ada persiapan. Tapi kembali lagi, apa yang saya bicarakan jangan ditelan mentah-mentah, tapi diobservasi. Apakah ini suatu pelajaran yang baik atau tidak? Apakah pelajaran ini membuat saya harus menjadi orang yang nggak baik atau menjadi orang yang baik? Apakah pelajaran ini merubah pikiran saya? Ternyata saya hidup selama ini sudah salah. Saya mau hidup lebih benar. Saya harus hidup benar, bukan lebih lagi. Benar dan lebih benar. Dan saya tahu caranya, yaitu menuruti semua perintahnya. Yaitu menuruti segala firman-Nya. Sehingga pada saat kita menuruti firman-Nya, firman itu adalah Allah. Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu menjadi daging. Inkarnasi. Bukan tapi inkarnasi. Dan hidup di tengah-tengah kita. Dan dia tetap hidup sampai detik hari ini. Dan dia tetap hidup bersama dengan kita. Karena kita ada di dalam dia. Kita tahu itu. Apabila ada keinginan daging, keinginan yang sangat menarik hati, selama masih ada di pikiran, buanglah itu. Jangan sampai kita buahi. Jangan sampai kita lakukan. Ada keinginan berzina. Stop. Tuhan tolong. Ada pikiran perzinahan di dalam hati dan pikiran saya. Kalau sudah sampai berzina, dia tidak akan stop. Sekali lagi saya katakan, tidak akan stop sampai di situ. The story started. Kamu lakukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai membuahkan maut. Observasikan. Kembali lagi. Apa yang saya katakan ini semua, saya hanya memberitahu ayatnya. Dan ini pegangan hidup saya. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Akhir kata, saya tidak tahu apa-apa, tapi roh Bapa yang ada di dalam hidup saya, yang berkata-kata untuk kita semua termasuk saya. Bukankah dia ini anak seorang tukang kayu? Yang bapak ibunya kita kenal, tapi dia berbicara penuh dengan kuasa dan otoritas. Karena apa? Yang bicara Bapaknya. Tuhan memberkati kita semua, kita berdoa. Bapak, terima kasih atas firman, penjelasan, pengertian, pengetahuan yang Tuhan berikan buat kami semua. Ajar kami membuka telinga kami lebar-lebar, pola pikir kami lebar-lebar, sehingga kami menyerap apa yang Tuhan firmankan, sehingga kami mengerti apa kehendak-Mu, apa perintah-Mu, dan apa firman-Mu untuk hidup kami. Dan bukan hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, biar persekutuan ini Kau jaga, Engkau pimpin, Kau kembangkan, dan Engkau berkati, sehingga kami semua bisa belajar, yang pada saat ini masih menjadi murid, pada saat kami tahu kami menjadi guru, kami mencari murid di luar untuk memberitahu kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami.